Perkenalkan, nama saya Dewi Nurah. Di sini saya berperan sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Banten pada tahun 1631. Bapak dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abdul Maali Ahmad dan ibunya bernama Ratu Maria. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki 3 orang anak. Salah satunya adalah Arya Purbaya yang membantu Sultan Ageng Tirtayasa untuk memerangi VOC. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan ke-6 yang menggantikan posisi kakek. Perkenalkan, saya Hana Firman Atala. Di sini saya berperan sebagai Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan terbesar di Aceh yang berkuasa pada tahun 1607 hingga 1636. Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan laki-laki dari pendiri Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Ali Bugayat Syah, sekaligus keturunan laki-laki terakhir dari dinasti Membuka Alam yang bertakhta sebagai Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593 dan meninggal pada tanggal 27 Desember tahun 1636. Perkenalkan, nama saya Merdalis Karifah Dias. Di sini saya berperan sebagai Raden Mas Gumbre. Raden Mas Gumbre ini lahir pada tanggal 28 Juni 1885 di Banyumas, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Radita Senaiba Ibu Putri dan di sini saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan wafat pada 14 Maret 1980. Muhammad Hatta dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan di sini saya akan menjelaskan Muhammad Hatta sebagai pendiri dari PNI baru. Perkenalkan, nama saya Yasmin Kinada Sugianto, nomor absen 33. Di sini saya berperan menjadi gabungan politik Indonesia yaitu Mas Mansur. Dia lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896 dengan latar belakang keluarga bangsawan Asta Tinggi, Sumeneb, Madura. Saya pernah menjadi ketua besar pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 dan ikut serta dalam pembentukan peta yaitu Pembela Tanah Air bersama Muhammad Hatta, R. Soekarno, dan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Jurumtar India dari kelas 11-7. Di sini saya akan memerankan salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu ulama besar di Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren Tebuireng Jombang. Beliau juga merupakan pahlawan nasional yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di pesantren Bidang, Tambarejo, Jombang. Hashim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren Keras, Jombang, dan Nyai Halimah. Dari nasab ayahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Giri, yaitu salah satu penyebar Islam di Jawa. Dari nasab ibunya, Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan keturunan dari Raja Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng, yaitu raja terakhir Kerajaan Majapahit yang kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Pangeran Benawa atau Joko Tingkir. Dengan demikian, Kiai Haji Hashim Asy'ari mewarisi darah biru atau ningrat dan darah putih atau ulama dalam dirinya. Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Surabaya karena sakit. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebuireng yang menjadi saksi bisu perjuangan dari pengabdian beliau selama masa hidupnya selama ini. Berikut adalah perlawanan saya untuk menghadapi VOC atau Banten. Pada saat itu, Banten yang merupakan kesultanan mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan saya pada tahun 1650 sampai 1682. Latar belakang dari peristiwa perlawanan tersebut adalah karena VOC ingin memonopoli perdagangan di Banten dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Pada saat saya yang memerintah, saya menolak semua kebijakan dan aturan yang telah diterapkan oleh VOC. Semua perjuangan VOC untuk merebut Banten tidak pernah berhasil. Kemudian VOC mencoba lagi
dengan membangun pelabuhan yang menyebabkan adanya persaingan perdagangan antara Banten dan Belanda. Saat masa kejayaan, saya ingin memulihkan perdagangan, ternyata VOC tidak menyukainya. Akhirnya VOC memblokade kapal-kapal yang ingin masuk ke Maluku. Perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat 19.000 prajurit. Namun serangan itu tidak juga berhasil. Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk menghentikan serangan. Ia kemudian memusatkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran rakyat dan Aceh. PNI baru merupakan hasil dari pecahnya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Pada tahun 1929, Soekarno dan 7 pemimpin PNI lainnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat penangkapan ini, kepemimpinan PNI beralih ke tangan Sartono, seorang pengacara yang juga anggota PNI. Sartono mengambil keputusan kontroversial untuk membubarkan PNI pada tahun 1931 dan membentuk partai baru bernama Partindo atau Partai Indonesia. Sebagian anggota PNI tidak setuju dengan keputusan Sartono untuk membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Mereka merasa bahwa langkah ini akan melemahkan pergerakan nasional dan mengorbankan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian mendirikan partai baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai PNI baru. PNI baru memiliki ideologi nasionalisme moderat yang berbeda dengan ideologi nasionalisme sekuler PNI atau nasionalisme radial Partindo. Raden Mas Gombrek adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang terkenal. Perlawanan Raden Mas Gombrek terhadap penjajahan Belanda adalah bagian penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia dikenal karena peranannya dalam memimpin perlawanan rakyat Jawa Tengah melawan Belanda pada abad ke-18. Raden Mas Gombrek memimpin pasukan pribumi dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Belanda. Salah satu peristiwa terkenal adalah pertempuran Surabaya pada tahun 1743, di mana pasukan Raden Mas Gombrek bersama dengan rakyat Surabaya berjuang dengan gigih melawan tentara Belanda. Meskipun pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan Belanda, perlawanan ini menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Perjuangan Raden Mas Gombrek dan perlawanan rakyat Jawa Tengah lainnya menjadi bagian dari narasi sejarah Indonesia yang menekankan semangat perlawanan terhadap penjajahan dan semangat nasionalisme. Perjuangan mereka merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Peran Mas Mansur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan dibuktikan bahwa beliau berusaha untuk mempertahankan kota Surabaya dari sekutu. Kemudian ia ditangkap oleh Belanda dan dimintai untuk berpidato guna meyakinkan masyarakat Surabaya agar menyerah. Namun Mas Mansur menolak tegas. Kemudian beliau dipenjarakan dan meninggal pada 25 April 1946. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam upayanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah di masa itu, yaitu salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan suatu organisasi yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Yang bertujuan untuk mempererat persatuan Islam dan menggalang perlawanan terhadap para penjajah di masa itu. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga turut berserta dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, yang merupakan lembaga legislatif pertama Republik Indonesia. Beliau juga mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan agresi militer Belanda pada tahun 1948. Fatwa ini menjadi semangat bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.
Dalam ketenangan suatu tempat, aku terlelap dan terhanyut dalam mimpi yang memunculkan citra diriku sebagai pahlawan sejarah. Di bawah teriknya sinar matahari, bayangan masa lalu dan panggilan petualangan melintas dalam benakku, membawa pesan yang tak terucap namun begitu kuat. Begitulah awal dari perjalanan mimpiku.